Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikael Kevin Aditya dengan NIM 1060624015 dengan kelas S1 DKV 2401. Di sini saya akan menjelaskan tentang estetika barat. Oke, sekarang lanjut. Yang Yang pertama itu ada di estetika. Pengertian estetika adalah keindahan yang melekat dalam ilmu filsafat secara umum dikenal dengan adanya mazhab yang terkait dengan estetika, yaitu estetika barat dan estetika timur. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang estetika yang ada di barat. Dan pengertian estetika barat adalah antara lain merupakan konsep yang berperan penting dalam perkembangan seni filsafat dan budayaan barat, dan estetika barat ini telah berperan penting dalam pembentukan pandangan dunia dan ekspresi seni yang bersifat global. Secara hal lain itu, estetika barat ini berhubungan dengan kebudayaan yang ada di Eropa sana. Sekarang lanjut, ternyata estetika barat itu bermacam-macam, seperti zaman Yunani kuno, Renaissance Italia, dan zaman abad pencerahan. Dan saya akan menjelaskan apa itu zaman di Yunani kuno, Renaissance di Italia, dan yang terakhir di zaman abad pencerahan. Dan yang pertama itu Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno ini estetika barat itu pertama kali banget. Jadi sebelum adanya muncul itu ada filsofos Plato dan Aristoteles yang berperan penting dalam membentuk pikiran tentang keindahan, harmoni, serta simetris. Dan yang kedua, di zaman Renaissance Italia ini, zaman ini dimunculkan karena ada gerakan Renaissance Italia yang dipandang kembali nilai-nilai dan estetika Yunani dan Romawi. Dan di zaman ini ada satu pelukis yang terkenal, salah satu contohnya Leonardo da Vinci. Dan karena beliau ini telah membuat terkenal zamannya, jadi antara lain itu penjelasannya, Leonardo da Vinci ini atau beliau menggunakan estetika barat sebagai mengekspresikan karya-karyanya dan tampilan keharmonian serta proporsi dan kesempurnaan bentuk. Dan untuk abad di zaman pencerahan ini itu adanya karena pikiran yang rasional dan kritikan dari para peseni atau pelukis-pelukis yang sebelumnya yang mengkritik keras dan secara intens. Oke, sekarang lanjut ke perkenalan tentang siapa itu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini adalah seorang pelukis, pematung, arsitek, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance Italia. Dan dia sering disebut sebagai pelopor ilmu mitologi, ikonologi, dan arsitektur, serta dianggap salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah karena sekitar 15 karya itu masih terpampang yang sangat jelas hingga zaman ini. Dan saya akan mengambil 3 contoh dari lukisan Leonardo da Vinci ini. Yang pertama itu ada di lukisan Mona Lisa. Siapa sih yang nggak kenal Mona Lisa, ya kan? Terus yang kedua itu adalah gelas Slipper atau perjamuan terakhir. Lukisan ini itu terinspirasi dari 12 murid Yesus. Secara langsung itu adalah momen di mana Tuhan dari agamanya Islam seperti Kristen dan Katolik itu dia memiliki momen di mana sebelum wafatnya. Dan yang ketiga ini adalah teori dari manusia Vitruvian, itu tentang teori gitu. Dan kenapa saya mengambil 3 contoh dari lukisan tersebut, antara lain yang pertama itu Mona Lisa.
Lukisan ini tuh udah terkenal dari zaman pertama, yaitu zaman Renaissance Italia. Beliau itu telah melukis karena lukisan tersebut indah pewarnaannya yang diberikan oleh beliau, yaitu Leonardo da Vinci, dan sangat memikat mata. Dan beliau itu berarti berhasil menyampaikan karya atau ekspresi beliau terhadap lukisannya. Dan yang kedua itu adalah Supra. Adalah Supra atau perjalanan terakhir ini sangat identik dengan 12 murid Yesus sebelum hari Paskahnya tiba. Leonardo da Vinci ini berhasil melukis sebuah momen sehingga terasa oleh umat yang beragama Islam, yang lebih tepatnya umat yang beragama Kristen dan umat beragama Katolik. Dan yang ketiga ini Indonesia Vitruvian. Lukisan ini tuh identik karena memiliki korelasi pada proporsi tubuh manusia yang sangat ideal dengan menggunakan teori geometri, sehingga lukisan ini bisa cantik dan lukisan ini bisa didasari dengan teori geometri. Secara nggak langsung, manusia itu adalah makhluk yang ideal yang telah dibuat oleh Allah, dan kita harus bersyukur karena itulah. Dan sekian dari presentasi saya. Kalau bila mohon maaf ada salah kata ataupun saya mohon maaf. Saya Mikael Kosinaditya dengan NIM 1060624015 kelas S1 DKV 2401. Izin undur diri dan terima kasih.